Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aina Nur Atia dengan NIM STI 2023-03520. Saya dari kelompok 11. Eh, Kelompok kami membuat aplikasi presensi mahasiswa. Baik, baik, langsung saja saya akan mempresentasikan bagian-bagian yang saya handle. Yang pertama di sini ada halaman register atau pendaftaran akun mahasiswa. Jadi dalam sistem yang kami buat, alur pembuatan akun mahasiswa itu dirancang dengan sistem approval atau verification. Artinya mahasiswa tidak bisa menentukan NIM mereka sendiri secara sembarangan saat mendaftar. Nantinya NIM akan diisikan secara resmi oleh pihak admin kampus untuk memastikan validitas data. Untuk langkah-langkah pada registrasi akun nantinya pada halaman register, mahasiswa akan diminta untuk menginputkan data berupa nama, email, dan juga password. Nah, seperti ini. Kita klik daftar, kita coba menggunakan nama Skemalia. Passwordnya opsional, yang penting mencakup 8 karakter. Nah, seperti ini. Nanti setelah masuk kembali ke halaman login, akan ada notifikasi atau pemberitahuan pendaftaran berhasil. Akun kamu akan diverifikasi oleh admin. Nah, setelah itu coba kita cek pada halaman admin di bagian mahasiswa. Nah, di sini statusnya masih pending. Jadi untuk eh, ini di sini di bagian admin nantinya ada bagian verifi mahasiswa. Nantinya di sini admin diminta untuk menginputkan NIM mahasiswa. Setelah itu muncul status sukses, NIM berhasil ditetapkan mahasiswa telah diverifikasi. Coba kita inputkan NIM-nya. Kita inputkan NIM-nya misal dengan CI 200526. Verifikasi. Nah, setelah selesai diverifikasi, maka mahasiswa sudah bisa login dengan menggunakan akun yang tadi diregistrasikan. Selanjutnya pada halaman login, jadi alur login pada sistem tersebut, yaitu ketika mahasiswa melakukan login, sistem perlu menentukan kemana mahasiswa tersebut akan diarahkan. Nah, jika akun baru belum input KRS, maka akan diarahkan ke halaman KRS. Jika akun lama sudah menginputkan KRS, maka langsung diarahkan ke halaman dashboard utama. Nah, untuk pemisahnya itu di sini. Nih. Di sini, ketika kan di database ada status KRS komplit di bagian user. Jadi ketika KRS komplit mahasiswa masih nol, maka nantinya mahasiswa yang login akan diarahkan ke halaman KRS. Nah, di situ mahasiswa yang baru mendaftarkan akun, mereka diminta untuk menginputkan KRS terlebih dahulu. Contoh pada halaman KRS itu seperti ini. Kita coba masuk menggunakan akun yang tadi baru registrasi. Dengan NIM STI. Maksudnya, nah otomatis di sini akan diarahkan ke halaman presensi seperti yang tadi saya tunjukkan.
Nah, seperti yang tadi saya bilang, jadi ketika mahasiswa yang baru mendaftar itu mereka akan diarahkan ke halaman KRS untuk menginputkan KRS untuk mengambil mata kuliah apa saja yang ditempuh pada semester tersebut. Akan tetapi untuk mahasiswa lama yang sudah memiliki akun, mereka akan langsung dialihkan ke halaman dashboard utama seperti biasanya. Nah, lalu di sini ada keamanan akses middleware. Bagaimana jika akun baru mencoba langsung mengakses halaman URL dashboard secara manual menggunakan browser? Disinilah sistem menggunakan middleware. Se- jadi middleware di sini berfungsi sebagai penjaga pintu. Jika mahasiswa login tapi KRS komplitnya masih nol, maka middleware ini akan mencegat permintaan dan memaksanya kembali ke halaman KRS, jadi tetap tidak bisa login. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ketika tadi ya di halaman submit KRS, saat mahasiswa baru berada di halaman KRS, mereka akan memilih jadwal kuliah serta mereka menekan tombol submit. Mana apa ya? Menekan tombol submit. Data pilihan tersebut akan dikirimkan ke ini, ke sini, ke fungsi submit KRS. Jadi fungsi ini bertugas untuk menyimpan ID jadwal yang dipilih ke dalam tabel KRS request dengan status pending. Nah, kenapa statusnya pending? Karena nantinya mahasiswa memerlukan persetujuan dari admin. Ketika admin baru mengapprove, barulah mahasiswa tersebut baru bisa melakukan presensi. Selanjutnya yaitu proses approval KRS oleh admin. Jadi di sisi admin panel, admin akan melihat daftar mahasiswa yang status KRS-nya masih pending. Jadi nanti di situ ada apa ya status KRS yang masih pending. Ketika admin menekan tombol setuju atau approve, sistem akan memanggil fungsi approve di admin KRS controller. Jadi fungsi ini tuh sangat krusial karena melakukan tiga hal sekaligus. Yang pertama, mengubah status akun KRS komplit dari nol menjadi satu. Eh, ini yang membuat mahasiswa akhirnya bisa masuk ke dashboard utama. Kemudian mengubah status KRS di tabel KRS request dari pending menjadi approve. Juga menyalin jadwal yang sudah di-approve tersebut secara permanen ke dalam tabel relasi mahasiswa jadwal. Nah, di sini proses apa ya namanya? Approval KRS di panel admin untuk mahasiswa yang baru menginputkan KRS tersebut. Jadi untuk tampilannya seperti ini. Misal untuk mahasiswa yang tadi baru registrasi, saya inputkan tiga mata kuliah, metode penelitian, pengetahuan, dan semua lunak. Setelah menyimpan KS, nah seperti ini tampilannya menunggu persetujuan admin. Ini kita buka panel admin. Kita buka panel admin. Di sini kita coba lihat approval KRS. Nah, sini sudah muncul Rizky Amalia dengan NIM tersebut. Daftar mata kuliah yang tadi diinputkan sudah benar, tiga mata kuliah ini. Kemudian kita coba setujui KRS. Nah, admin telah menyetujui KRS Anda. Setelah itu langsung dialihkan ke halaman dashboard utama. Mungkin cukup sekian dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Anissa Balkis dengan NIM STI 2023-03519. Di sini saya akan menjelaskan codingan di bagian forgot password, yaitu letaknya di auth control PHP. Nah, di sini fitur lupa password dirancang secara khusus untuk diakses sebelum pengguna masuk ke sistem. Oleh karena itu, pada struktur routing halaman-halaman pemulihan password ini, forgot password, OTP, reset password diletakkan di luar cakupan pengalaman middleware out. Nah, jika halaman dashboard memerlukan tiket masuk harus login, halaman lupa password justru adalah jalur khusus bagi mereka yang kehilangan kunci masuknya. Dan proses pengiriman kode OTP ketika pengguna berada di halaman lupa password dan memasukkan email mereka, data tersebut dikirim ke fungsi send OTP di sini.
Lah, di sini sistem melakukan beberapa langkah krusial, validasi ketersediaan akun, mengecek apakah email tersebut benar-benar ada di database kampus. Generate OTP, membuat 5 langkah acak sebagai kode OTP. Penyimpanan ganda, database, dan session. OTP disimpan ke dalam tabel OTP codes di sini. Tersimpan dengan batas waktu kadaluarsa misalnya 5 menit. Dan status belum terpakai ada di sini, is used. Selain itu, email pengguna disimpan sementara di session browser agar sistem mengingat siapa yang sedang meminta reset password tanpa harus meminta email lagi di halaman berikutnya. Pengiriman email kode OTP tersebut langsung dikirimkan ke kontak masuk email pengguna. Fungsi set fungsi send OTP. PHP public function send OTP request. Bentar. Nah, di sini. Ini untuk cek apakah email terdaftar. Terus untuk membuat kode OTP acak 5 digit, simpan ke database dengan batas waktu 5 menit. Terus OTP kode dan ada expired. Ini untuk kirim kode tersebut via email. Ini untuk kode OTP pemulihan password yang berlaku cuma 5 menit. Nah, nanti tersimpannya di sini. Dan untuk tahap selanjutnya, proses verifikasi OTP. Setelah menerima email pengguna, akan memasukkan 5 digit angka tersebut di halaman OTP. Fungsi verifikasi OTP mengambil angka-angka tersebut dan mencocokkannya dengan database. Jika cocok, sistem akan memberikan semacam izin khusus berupa session token yang memperbolehkan pengguna lanjut ke tahap berikutnya. Nih, di sini. Terus proses penginputan password baru. Pada tahap terakhir, pengguna dihadapkan pada halaman untuk memasukkan password baru. Proses ini ditangani oleh fungsi update password. Ini adalah titik keamanan paling ketat dalam alur ini. Sistem tidak hanya percaya bahwa pengguna telah melewati tahap OTP, tetapi sistem akan mengecek ulang semuanya sebelum benar-benar mengganti password. Untuk langkah-langkahnya pengecekan ganda, double check sistem mengambil kembali data email dan OTP dari session, lalu mengecek sekali lagi ke database apakah OTP ini masih belum kadaluarsa, apakah OTP ini belum pernah dipakai. Nanti enskripsinya hashing. Jika valid password baru yang dimasukkan pengguna akan dienkripsi. Hashing sebelum disimpan sehingga database tetap aman. Pemberian tanda mark as used, kode OTP yang baru saja digunakan tidak ini menjadi is used. Di sini, jika user di sini satu, maka sudah terpakai. Agar tidak bisa disalahgunakan lagi, pembersihan jejak data session yang menyimpan email dan OTP akan dihapus lalu pengguna diarahkan ke halaman password berhasil diubah dan mereka bisa kembali mencoba login kode yang perlu ditunjukkan file. Nah, di fungsi update password ada password request, validasi input password baru,
Cek ulang keamanan, pastikan OTP belum kadaluarsa dan belum terpakai. Terus ganti, cek lagi apakah OTP belum diganti. Tandai OTP yang sudah dipakai. Terus bersihkan sesi. Bersihkan memori sesi pengguna mahasiswa password verifikasi. Nah, untuk tampilannya seperti ini, dan di sini ada fitur lupa password, kita klik, lalu masukkan email yang sudah terdaftar. Saya beri contoh untuk email ini. Terus kirim kode. Nah, di sini email akan mengirimkan kode. Nah, ini untuk kodenya masuk ke email dengan batas waktu 5 menit. Kita verifikasi. Nah, di sini kita langsung ganti password baru. Nah, sini akan kesimpan. Terus ini udah bisa untuk login. Ini untuk NIM-nya, terus tadi password barunya kita ketik. Nah, di sini udah bisa masuk untuk akun Aina Nur Atiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Serta Nisa dengan NIM STI 202303886. Di sini saya merupakan anggota kelompok 11 yang kebetulan mendapati tema untuk sistem presensi mahasiswa dengan validasi lokasi pada mata kuliah web programming lanjut yang diampu oleh Bapak Bayu Rizkia Pratama. Di sini saya akan menjelaskan terkait file codingnya terlebih dahulu, baru kita akan menjelaskan terkait sisi UI atau tampilannya seperti itu. Nah, saya mengutamakan 3 fungsi hardware, yaitu ada GPS, kemudian ada kamera, dan juga di sini nanti akan ada push notification yang akan dijelaskan oleh rekan saya nanti. Yang pertama, untuk fitur absensi dan halaman presensi itu ada file homeblade, di mana file ini itu adalah tampilan utama yang akan dilihat oleh mahasiswa setelah login. Nah, halaman ini nanti terdiri dari beberapa bagian tab navigasi nanti di atas, yaitu ada profile, ada home, dan ada tab history. Nah, nanti di sini akan terlihat card greeting pada saat pertama kali user masuk ke halaman home, yaitu ada welcome card greeting, welcome page. Nah, nanti juga akan ada tampil peta interaktif dan responsif, dan juga real time secara langsung. Kemudian ada radar live HUD atau high up display, di mana akan tampil di pojok kiri bawah di halaman home tersebut, di atas peta-peta yang interaktif tersebut. Kemudian di dalam HUD GPS ini itu nanti akan muncul data real time untuk titik koordinat posisi perangkat user melalui keterangan latitude, longitude, jarak user ke kampus seperti itu.
Nah, pada coding untuk HUD akan tampil di ini, row 458, seperti ini. Nah, ini untuk menampilkan HUD atau Head Up Display yang menampilkan keterangan lokasi si user dan juga jarak perhitungan dari haversign, kode haversign seperti itu. Nah, yang tampil nanti adalah hasil jarak dalam meter antara mahasiswa dengan kampus acuan kita, yaitu STEMIK Widya Utama yang ada di Gedung Berkoh seperti itu. Kemudian ada untuk lokasi acuan atau titik koordinat kampus yang tampil di row coding 507 ini. Nah, di sini kami memakai acuan untuk presensi jarak dari kampus itu maksimal 150 meter agar mahasiswa dapat melakukan presensi seperti itu. Di sini itu terdefinisi titik acuan kampus ya, lokasi STEM Widya Utama, ada koordinat latitude dan longitude-nya itu diambil dari database juga di tabel presensi lokasi. Nah, di sini, nah ada dua gedung. Kita memakai kampus utama atau Berkoh dengan longitude ini dengan radius 150 meter. Jadi maksimal jarak presensi dari lokasi ke kampus adalah harus tidak lebih dari 150 meter tersebut. Jika lebih, maka nanti status akan terbaca dalam HUD itu berada di luar kampus, di luar radius kampus seperti itu. Kemudian ada file dashboard presensi blade. Nah, di file ini itu nanti akan ada pop-up pengingat presensi 15 menit sebelum jam kelas berlangsung. Nah, rekap kehadiran juga otomatis dan dinamis seperti itu atau real time. Kemudian ada card jadwal untuk presensi, kemudian ada keterangan GPS panel yang akan muncul apabila si user ini sudah berstatus hadir atau telah melakukan submit absensi seperti itu. Kemudian untuk panel GPS 7. Nah, ini panel GPS ataupun pengambilan titik koordinat user secara langsungnya tersubmit itu akan ada jika user sudah mensubmit dan data akan tercatat otomatis seperti itu dan akan ditampilkan dalam card jadwal tersebut nanti. Kemudian ada ini untuk coding notifikasi atau pengingat pop-up presensi 15 menit sebelum jadwal kelas dimulai akan tampil di sini. Seperti ini. Kemudian ada reverse geocoding. Nah, di sini ini nanti untuk lokasi itu sudah diubah otomatis menjadi nama jalan ataupun kelurahan dan area sekitar menggunakan API dari OpenStreetMap. Di mana OpenStreetMap ini tanpa biaya di Google Maps API seperti itu. Karena format data OpenStreetMap itu tidak seragam di setiap lokasi, di perkotaan mungkin ada road, tapi nanti di pedesaan mungkin akan ada foodway atau village. Jadi fallback ini memastikan alamat tetap tampil meski strukturnya berbeda-beda seperti itu. Kemudian
File terakhir ada camerablade.php. Di sini untuk coding-coding untuk frame atau layar kamera seperti itu. Nah, di sini untuk menginisialisasi face detection, karena kami memakai fitur face detection di mana nanti layar kamera atau frame-nya itu akan mendeteksi apakah yang tertangkap kamera merupakan wajah hidup manusia ataupun benda sekitar seperti itu. Nah, di coding ini ada init face detection, di mana itu tugasnya itu untuk mendownload model AI deteksi wajah dari CDN. Nah, CDN itu basically server penyimpanan file seperti itu ya, karena kita tidak menyimpan hasil tangkapan presensi ataupun hasil foto tersebut ke dalam server sendiri, karena storage-nya memang cukup besar ya untuk foto tersebut. Jadi kita menggunakan CDN, kemudian setelah model yang diinisialisasi telah siap seperti itu, kemudian langsung jalankan loop deteksi pakai request animation frame di sini. Nah, jadi setiap frame video itu dicek apakah ada wajah atau tidak menggunakan detect all face. Itu di sini. Nah, untuk dari sisi coding ataupun file backend-nya, saya sudah menjelaskan, kemudian saya akan langsung melakukan penjelasan terkait UI. Nah, ini adalah merupakan halaman login. Nah, ini merupakan halaman splash screen-nya untuk aplikasi kami bernama Presco. Kemudian saya akan mengecek panel adminnya terlebih dahulu menggunakan role admin sesuai dengan database. Nah, ini merupakan panel admin, ada di sidebar kiri, ada tab dashboard, ada jadwal kuliah, mahasiswa, riwayat presensi, kemudian approval KRS. Namun untuk fitur mahasiswa dan approval KRS ini nanti akan dijelaskan oleh rekan saya, yang sudah dijelaskan oleh rekan saya, oleh Mbak Aina dan Balkis. Nah, ini untuk log kehadiran mahasiswa masih kosong ya. Nanti kita akan melakukan simulasi presensi langsung apakah benar masuk dan tercatat di halaman panel admin seperti itu. Kita cek dulu di sisi database-nya. Nah, masih kosong ya. Saya akan langsung melakukan simulasi presensi. Nah, sekarang saya akan login menggunakan role user ataupun selaku mahasiswa. Nah, di sini ada greeting card dengan waktu real time, waktu sekarang yaitu hari Sabtu tanggal 27 Juni tahun 2026. Nah, di sini di pojok kanan atas pada card greetingnya terdapat keterangan belum absen ketika si user ini baru pertama kali membuka aplikasi untuk login seperti itu ya. Nah, di sini ada greetingnya, ucapan selamat sore sesuai waktu saat ini. Kemudian ada keterangan data mahasiswa berupa NIM, nama terang, dan juga keterangan mahasiswa tersebut ada di semester 6 program studi teknik informatika instansi sistemik widya utama. Bisa langsung abaikan saja untuk melanjutkan.
Nah, ini merupakan layar HUD High Up Display yang menampilkan titik lokasi koordinat si perangkat ataupun user saat ini. Nah, ini karena dekat dari jarak kampus ya, seperti itu. Sejauh 118 meter ya dari titik kampus dan tercatat oleh sistem berada di dalam radius kampus karena tadi radius kampus maksimal presensi adalah 150 dari jarak kampus. Kemudian di sini ada pop up untuk melihat absensi, untuk melakukan absensi langsung. Nah, ini tadi untuk jadwal itu adalah pukul 16.45 waktu dimulai hingga 17.45. Seperti itu. Nah, ini merupakan card ataupun notifikasi pengingat presensi selama 15 menit sebelum kelas dimulai seperti itu. Nah, ini bisa langsung presensi sekarang melalui card ataupun diabaikan. Tapi kita akan melihat dari sisi halaman dashboard presensi terlebih dahulu. Nah, ini merupakan pengingat presensi tadi ya. Jika diklik seperti ini, nah bisa juga langsung klik ini tombol presensi sekarang. Nah, di sini ada card rekap kehadiran bulan ini karena ini benar-benar simulasi untuk pertama kali submit absen. Kemudian untuk jadwal hari ini ada Metopen 16.45 hingga waktu terang 17.45. Di sini cardnya ada nama matkul, kemudian ada dosen pengajar atau dosen pengampu, kemudian ada waktu kelas dimulai, kemudian ada waktu keterangan untuk. Nah, langsung saja kita klik cardnya untuk melakukan presensi. Nah, untuk konfirmasi bisa diulangi ataupun langsung submit saja. Nah, sekarang ada pop-up presensi berhasil. Kehadiran kita telah tercatat di dalam sistem presensi seperti itu. Nah, untuk histori atau riwayat presensinya nanti akan dijelaskan secara lanjut oleh rekan saya, oleh Mbak Dilan. Sebelum itu kita cek ke halaman admin dulu. Nah, di halaman admin sudah tercatat tadi user atas nama saya dengan data mahasiswa pada kolom tabel ini, kemudian tercatat di mata kuliah metode penelitian dengan waktu absensi tadi real time waktu. Nah, mungkin presentasi dari saya cukup sekian. Mohon maaf apabila terdapat salah tutur kata dalam penyampaian. Terima kasih dan presentasi akan dilanjutkan oleh Mbak Dila. Baik, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dela Nur Asia dengan NIM STI 2023033524. Di sini saya akan mempresentasikan fitur notifikasi dan history, di mana fitur notifikasi dan history itu terletak di notification blade PHP pada tampilan blade yang menampilkan daftar notifikasi, menu 3 titik, serta aktif-aktif. Kemudian pada baris ke 327 di sini ada out. Bagian ini mengambil semua notifikasi dari database milik user yang sedang login. Ini menggunakan fitur bawaan Laravel. Kemudian pada file web PHP di sini ada root post notification read. Di sini dia menandai satu notifikasi dibaca. Kemudian ada root post notification read all. Di sini
menandai semua notifikasi terbaca. Kemudian ada root post, notifikasi delete all. Di sini menghapus semua notifikasi milik user. Kemudian pada file mahasiswa web control PHP, di sini ada public function asret. Di sini fungsinya menerima ID, mencari notifikasi milik user, lalu dipanggil. Begitu pula dengan mark all asret dan delete all notification. Langsung saja kita ke bagian UI-nya. Jadi di sini tadi Mbak Septa udah presensi dan di notifikasinya dari pengingat presensi dia berubah status menjadi presensi berhasil. Kemudian pada history di sini kita udah absen metodologi penelitian, jadi di history kita muncul card-nya dan status pun hadir. Mungkin cukup sekian presentasi. Jadi sekian presentasi dari kelompok 11 terkait sistem presensi mahasiswa dengan validasi lokasi. Untuk mata kuliah web programming lanjut ini, terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan tutur kata yang kurang berkenan dalam penyampaian presentasinya. Saya mewakili kelompok 11. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.